saya berpikir pesantren ekologi Miskat Al-Anwar ini gede gitu, tapi ternyata ya sederhana, dan ternyata kegiatan di sini tuh kayak menarik gitu ya, berbeda dengan pesantren lainnya. Awalnya saya berpikir pesantren ekologi Miskat Al-Anwar ini gede gitu, tapi ternyata ya sederhana, dan ternyata kegiatan di sini tuh kayak menarik gitu ya, berbeda dengan pesantren lainnya. Pesantren yang menggunakan kitab-kitab teori-teori berbentuk buku yang disediakan untuk dibaca. Di sini tuh pesantrennya tidak terlalu banyak ngaji gitu. Jadi selain ngaji juga dihadapkan dengan ilmu-ilmu dunia, banyak baca buku dan lebih melekat dengan alam, berkebun dan lainnya. Kita tuh di sini diajari untuk mengenal lebih jauh tentang alam, bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita bisa berteman dengan alam, tapi tidak dengan alam juga. Kita di sini diajarkan tentang bagaimana kita bertoleransi. Waktu itu saya sebelum kesini tuh dihadapkan dua pilihan antara sekolah formal dan non formal, dan saya memilih sekolah non formal karena saya sudah bosan dengan sekolah formal. Kenapa saya memilih pesantren ekologi? Di kebanyakan pesantren lain, dari kedengaran ekologi aja sudah beda ya. Jadi saya nggak pengen gudigan aja gitu. Dan nyatanya pesantren di sini bersih. Di sini saya menemukan banyak hal yang keren atau jarang ditemui. Contohnya setiap pagi kita di sini melakukan review buku atau belajar tentang ilmu-ilmu yang jarang saya temui di lingkungan masyarakat. Saya Fahmi Saifuddin, salah satu pengajar di Pesantren Ekologi Miskat Al-Anwar Bogor, berlandaskan firman Allah surat Ar-Rum ayat 41, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Jadi bagaimana kita memaknai Islam rahmatalil alamin, bahwasanya orang soleh ini tidak cukup bila mana dimensinya hanya ia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga harus memiliki hablum minan nas, hubungan baik kepada manusia, dan hablum minal alam, hubungan baik sesama alam. Kemudian Miskat Al-Anwar adalah sebuah lembaga pendidikan alternatif di mana kita memadukan antara pesantren dengan pedagogi for liberation, sebagaimana gagasan yang pernah dituangkan oleh Paulo Freire tentang kesadaran manusia, bahwasanya manusia memiliki 3 tahap kesadaran. Apa saja itu? Pertama, kesadaran magis, yang mana menganggap bahwa kerusakan semua di alam ini adalah murni campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesadaran yang kedua adalah kesadaran naif, di mana seorang manusia telah menyadari bahwasanya kerusakan itu akibat ulah tangan manusia. Tetapi kesadaran ini bersifat individualistik. Freire mengatakan ada kesadaran ketiga, yaitu kesadaran kritis, menganggap bahwa ada kepentingan struktural, kepentingan ekonomi politik yang menyebabkan alam yang kita tempati ini rusak. Nah, bagaimana kita menstimulus para santri untuk menyadari bahwasanya kerusakan ini akibat ulah tangan kita. Lalu perlu langkah-langkah politis, perlu langkah-langkah kreatif, perlu langkah-langkah banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mengembalikan ekologi itu sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik. Kita menjalankan. Saya tidak betul, Pak. Enggak, saya tidak betul. Tidak betul, Pak. Ini udah
happy. Kepincang ya, wes itu udah jago. Freestyle dong. Loncat. Muter-muter. Oke. Invictus. Shut up. All of the night that covers me, black as the pit from pole to pole. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Ya, selama ini pendidikan itu kan seringkali dipahami sebagai sekolah pada umumnya ya. Anak berangkat ke sekolah mulai pagi pulang sore, bahkan sekarang itu full day school. Hampir nggak punya waktu untuk berinteraksi dengan kehidupan sekitarnya. Nah, kami di sini Pesantren Ekologi Mishkat Al-Anwar itu justru ingin mengembalikan makna pendidikan itu sebagai mengisi waktu luang. Jadi mengisi waktu luang itu macam-macam gitu, beraktivitas dengan teman-temannya, belajar menanam, mengenali masalah-masalah yang mereka hadapi, karena kami percaya pendidikan itu adalah proses untuk menemukan kemanusiaan itu. Nah, kalau orang sudah bisa menemukan kemanusiaan, apa itu hakikat dari kemanusiaan, mereka akan memanusiakan manusia lainnya. Bahkan lebih dari itu, karena ada nama ekologinya, mendorong agar anak-anak itu memahami bahwa manusia itu hanya mungkin hidup dan hanya bisa hidup kalau mereka itu di tengah lingkungan yang sehat, yang baik. Kalau lingkungannya rusak, ya kehidupan ini nggak akan bisa berjalan dengan baik. Makanya penting sekali kata ekologi itu kami sematkan dalam pesantren ekologi ini untuk menekankan, memberikan pemahaman yang lebih kuat atau penekanan yang lebih besar ya terhadap aspek hubungan manusia dengan alamnya. Nah, ini yang membedakan pesantren Mishkat ini dengan pesantren yang lainnya. Sebenarnya sih secara substansi konsep kepesantrennya nggak jauh beda dengan pesantren yang lainnya, belajar nahwu, belajar ngaji fikih, bahasa Inggris, teologi, ya hampir sama. Yang membedakannya ya pada aspek itu ya tadi, bahwa mereka ada wawasan tentang lingkungan, ekologi ya, hubungan manusia dengan alam, atau ilmu rumah tangga ya, hubungan manusia dengan jagat raya. Yang kedua, ada wawasan kesetaraan gender, ada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, demokratis, kemanusiaan. Nah, itu yang ingin kami tekankan dalam pendidikan kami di Pesantren Ekologi Mishkat Al-Anwar ini. Sekolah itu mengisi waktu luang. Ya, waktu luang itu mereka nggak boleh dicerabut dari lingkungan mereka gitu. Mereka harus tahu situasi republik ini semacam apa. Mereka harus tahu kalau dunia ini sedang pincang, sedang ada masalah. Jadi jangan justru malah diisolasi, mereka suruh belajar yang nggak ngerti masalah di luarnya, apa yang sebenarnya terjadi. Toh nanti itu kan semua ilmu pengetahuan itu kan dipakai menjadi alat ya. Ilmu itu sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan, instrumen untuk membantu orang lain, instrumen untuk menyelamatkan lingkungan, instrumen untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan seluas-luasnya bagi siapapun, terutama mereka yang paling dirugikan dalam struktur sosial hari ini. Yang membedakan antara pesantren Mishkat dengan pesantren yang lain mungkin memang dari sisi kita lebih menekankan bahwa anak-anak lebih punya kesadaran ekologis, kemudian kesetaraan gender, yang kemudian kita sebisa mungkin untuk menjadikan pendidikan ini menjadi pendidikan inklusif, aman bagi semua. Anak-anak kita ajari untuk tidak taklid buta, jadi keamanan mereka yang lebih utama. Kita juga menjadikan pesantren ini menjadi pesantren yang egaliter buat semua. Di sini anak-anak diajari untuk bekerja sama antara laki-laki dan perempuan dengan maksud mereka mengerti tentang kesetaraan gender yang ada. Jadi semua kegiatan dilakukan bersama baik laki-laki maupun perempuan. Jika di pesantren lain pada umumnya mereka sangat terpisahkan kegiatannya antara laki-laki dan perempuan, maka di sini hanya asramanya saja atau tempat tidurnya yang kami pisahkan, tapi semua kegiatan jadi satu.
Yang kemudian maksud dari kita jadikan satu semua kegiatan adalah dilakukan bersama laki-laki maupun perempuan. Jadi mereka kita ajari untuk bekerja sama, bagaimana menghargai perempuan, bagaimana perempuan bisa mengerti laki-laki, dan juga ketika masak itu juga semua kegiatan domestik tidak hanya dilakukan oleh perempuan tapi juga termasuk santri melakukannya bersama. Nah, sejak pesantren ini didirikan, sayangnya belum punya asrama. Para santri masih tinggal dengan para guru yang mengajar di pesantren ini. Nah, sekarang kami sedang berusaha membangun asrama yang layak, yang cocok, yang pas, yang enak, yang baik untuk kebutuhan para santri. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, para sahabat, kawan-kawan, keluarga besar Mishkat Al-Anwar mengundang semua pihak untuk berkenan terlibat dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar.